Dan akhirnya Pfizer datang juga. Gimana nih cara dapatnya? Pfizer, saya mau Moderna. Gimana caranya kalau saya udah di 2 kali vaksin yang lain, saya boleh nggak di booster? Belum ada penelitian kalau dosis pertamanya Pfizer, lalu dosis keduanya boleh Moderna. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan akhirnya Pfizer datang juga. Pak Presiden Jokowi ngepost di Instagramnya kalau di beberapa hari yang lalu Pfizer akhirnya masuk 1,5 juta dosis ke Indonesia. Dan banyak banget sekarang teman-teman, Millennials juga waktu itu sempat WhatsApp saya, gimana nih cara dapatnya? Pfizer, saya mau Moderna. Gimana caranya kalau saya udah di 2 kali vaksin yang lain, saya boleh nggak di booster? Well, untuk saat ini kondisi vaksin Pfizer dan Moderna masih sangat terbatas. Tapi pemerintah sudah mensecure, sudah bisa mendapatkan dosis untuk Pfizer itu bisa sampai 50 juta dosis sampai di akhir bulan. Mudah-mudahan tidak ada terjadi kemunduran. Jadi, sebelum kita bisa dapat vaksin Pfizer atau Moderna itu, lebih baik kita tahu dulu kondisi apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk mendapatkan vaksin ini. Nah, berita baiknya, jujur saya nggak ketemu kondisi apa yang nggak boleh. Vaksin ini cukup unik ya, karena penelitiannya sepertinya cepat sekali, sehingga saya belum ketemu kondisi-kondisi yang apa aja yang nggak boleh sebenarnya diberikan untuk vaksin Pfizer atau Moderna yang dengan menggunakan teknologi mRNA ya, yang seperti saya udah pernah jelasin di video sebelumnya gimana cara kerjanya. Jadi, yang dituliskan, yang saya pernah dapat beritanya atau infonya, itu hanya untuk orang-orang yang punya alergi dari dosis pertama setelah vaksin Pfizer atau Moderna. Nah, dia dosis keduanya jangan lagi dikasih itu. Tapi di luar dari itu, mau punya kencing manis, darah tinggi, asam urat, asma, dan lain selama lagi kondisinya terkontrol ya, itu pun boleh. Dan bahkan sekarang di Indonesia pun vaksin-vaksin Pfizer dan Moderna ini diutamakan untuk misalnya untuk mereka yang punya autoimun. Atau yang misalnya punya riwayat Bell's palsy. Atau yang punya riwayat Guillain-Barré syndrome. Ataupun yang sedang menjalani terapi untuk kanker, ataupun juga mereka yang mempunyai kondisi HIV/AIDS. Jadi kondisi-kondisi yang di vaksin lain itu masih perlu diteliti lebih lanjut, Pfizer dan Moderna ini sudah bisa memberikan kesimpulan kalau vaksin mereka ini aman untuk kondisi-kondisi yang barusan saya sebutkan. Jadi, kalau Millennials berpikir untuk kalau gitu saya mau dapat nih vaksin Pfizer atau Moderna, lebih baik tunggu dulu, berikan kesempatan untuk yang lain yang memang mempunyai kondisi-kondisi yang tadi saya bilang untuk bisa mendapatkannya duluan. Karena kalau misalnya Millennials kondisinya sehat-sehat aja, masih banyak kok Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca itu masih bisa dipakai. Jadi lebih baik utamakan untuk mereka yang betul-betul membutuhkan karena kondisi stoknya itu sangat-sangat terbatas. Dan kalau misalnya nanti stoknya sudah lebih banyak, dan misalnya Millennials memang sudah ada wacana untuk bisa booster, dan ternyata bisa ganti merek ke yang lain, maka bolehlah pikirkan untuk Pfizer atau Moderna. Tapi untuk saat ini, prioritasnya adalah untuk mereka yang mempunyai kondisi medis yang seperti saya sebutkan tadi. Nah lalu, pertanyaannya gini, kalau misalnya saya punya kondisi HIV atau AIDS, atau saya sedang kena cancer, sedang menjalani pengobatan rutin untuk cancer, apakah boleh mendapatkan vaksin Pfizer atau Moderna ini? Jawabannya adalah boleh. Tapi tetap harus konsultasikan dulu ke dokter internisnya yang merawat, harus mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi yang menyatakan memang dokter internis tersebut menyarankan untuk bisa mendapatkan vaksin Pfizer atau Moderna. Karena memang belum bisa mendapatkan vaksin Sinovac, Sinopharm, ataupun AstraZeneca untuk kondisi medis tersebut. Oke? Dan kalau misalnya di
Amerika, CDC menyebutkan kalau mereka yang mempunyai kondisi yang memang kelemahan imun tubuh, yaitu misalnya mereka punya HIV, atau mereka sedang menjalani terapi untuk pengobatan yang membutuhkan imunosupresi, yaitu antibodinya ditekan, misalnya habis transplantasi organ, ataupun misalnya sedang menjalani terapi stem cell, ataupun sedang menjalani terapi kortikosteroid dosis tinggi, itu pun mereka diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin Pfizer dan Moderna ini, bahkan bisa sampai disarankan 3 kali dapatnya. Dosis pertama, jarak sebulan, lalu bisa sebulan kemudian lagi dapat dosis yang ketiga. Untuk memaksimalkan proteksi untuk orang-orang yang mengalami kondisi kelemahan daya tahan tubuh. Oke, tapi belum ada penelitian kalau dosis pertamanya Pfizer, lalu dosis keduanya boleh Moderna. Itu belum ada penelitiannya sampai situ. Karena mereka masing-masing belum melakukan studi untuk, walaupun mereka dengan teknologi yang sama ya, sama-sama dengan menggunakan mRNA, lalu kalau Pfizer-nya lagi habis, lalu akhirnya pindah aja ke Moderna, belum ada datanya. Oke, jadi menurut saya sesuai dengan data-data yang ada tentunya vaksin Pfizer dan Moderna ini termasuk angin segar, termasuk vaksin yang cukup fleksibel untuk millennials di luar sana yang mungkin memiliki kondisi medis tertentu yang tidak bisa mendapatkan vaksin Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, maka akan direkomendasikan oleh dokter internis untuk mendapatkan vaksin Pfizer atau Moderna. Oke, jadi kesimpulannya adalah vaksin Pfizer dan Moderna ini adalah vaksin yang memang paling poten, paling tinggi efektivitasnya, termasuk bisa untuk mengcover yang varian Delta, tapi memang hanya diutamakan untuk millennials yang memiliki kondisi medis tertentu seperti yang sudah saya jelasin. Oke, kalau millennials masih punya pertanyaan silakan komen sebanyak-banyaknya. Kita akan coba bahas ya. Like video ini dan subscribe kalau belum dan share sebanyak-banyaknya. And stay safe.